Damai sejahtera buat kita semua, di mana di pada pagi hari ini kita masih berjumpa kembali, di mana Tuhan masih diberikan kesempatan kepada kita masih dibanguni di pada pagi hari ini. Ini juga kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan buat kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, tinggal kita apakah kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukannya seturut dengan kehendaknya, apakah kita melakukan kehendak dunia. Itu semua adalah keputusan dari kita. Tuhan tidak memaksa kita, kita harus mengikuti kehendaknya atau kita mengikuti kehendak dunia. Jadi Bapak Saudaraku, mari jika kita memang mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, kita harus kembali kepada firman-firman kebenaran, di mana kita mempercayai Alkitab yang kita percayai, kita membacanya, mengimaninya, mempraktikkannya dengan tidak mengurangi dan tidak menambahinya. Jadi semuanya itu saudaraku, tinggal kita kemanakah arah tujuan kita. Di pada pagi hari ini kita juga akan membaca supaya kita mengerti sebetulnya jika orang mati itu kemana. Kadang kita tidak mengerti karena seringkali kita mengikuti apa perkataan manusia, bukan kita mengikuti apa menurut firman Tuhan. Kita melihat di sini di mana Pengkhotbah 9 ayat 5 katanya begini. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, orang mati dan orang hidup tidak lagi ada hubungannya, dan tidak lagi dia mengingat-ingat kita, dan tidak lagi menuntut kita, dan tidak lagi kita menyumpahi kita. Karena apa? Karena tidak lagi ada hubungannya. Jadi jangan seperti manusia berpikir bahwa neneknya yang di kuburan sana mengingat-ingat dia sehingga datang melalui mimpi. Dia mengatakan seperti itu. Kenapa dia datang itu seperti mimpi? Karena itu pikiran kita. Mungkin ada pikiran kita, ya mungkin karena saya tidak datang berjarah sehingga nenek saya itu marah, sehingga nenek saya itu benci melihat saya. Itu pikiran kita. Padahal firman Tuhan mengatakan jika kita memang betul-betul orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, kita harus percaya kepada firman-firman kebenaran. Kan jelas ini katanya kepada kita, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Jadi tak tahu apa-apa lagi, tak tahu apa-apa lagi. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi tidak ada lagi segala sesuatu di bawah matahari ini. Jadi tidak ada lagi kuasa dia, tidak lagi harapan dia akan kembali lagi. Jadi tidaklah seperti banyak orang mengatakan, dia datang, dia mengganggu saya sehingga saya sakit seperti ini karena saya tidak berjarak. Nah, jadi itu adalah pikiran-pikiran manusia, bukannya firman Tuhan, bukannya Tuhan Yesus mengajari kepada kita. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan seperti Lazarus, dia sudah bangkit, dan Lazarus tidak bisa lagi datang ke dunia ini. Bahkan juga orang kaya itu ada lagi, tanya 5 lagi saudara di dunia ini, dia tidak datang ke dunia lagi. Saudaraku, jangan lagi kamu berjahat, bertobatlah, karena saya sudah masuk ke neraka, saya menderita kali di sana. Bertobatlah kalian supaya kalian jangan menderita. Tidak, orang kaya itu tidak datang ke dunia ini. Bahkan Lazarus juga tidak datang lagi ke dunia ini untuk memberitakan firman Tuhan.
Jadi itu buktinya bahwa orang mati tidak lagi ada hubungannya dengan orang hidup. Nah, jadi kita ini sekarang ini yang kita berpikir adalah pikiran manusia. Kita mengikuti peraturan manusia sehingga kita menghargai orang mati. Bahkan kita melihat orang mati itu dibuat rumahnya keramik, bikin keramik, bahkan juga ada meteran lampunya. Padahal ada saudaranya yang miskin, mungkin masih dinding tepas lagi. Tapi kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena ya pikiran-pikiran manusia, bukannya pikiran firman Tuhan. Nah, karena pikiran di dunia saja, bukanlah pikiran sesuai dengan firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak akan, jika kita meninggalkan dunia ini, tidak lagi mengawinkan dari pikiran seperti manusia. Jadi janganlah kita pikir nggak jumpa di dunia ini, di sorga nanti tidak jumpa. Nah, jadi itu tidaklah pikiran manusia, tidak pikiran rohani, tapi pikiran manusia. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena kita menganggap kita di sorga itu sama seperti dunia. Padahal kita melihat di mana di Matius 22 ini, Matius 22 ayat 30 mengatakan kepada kita, dilihat sini Matius 22 ayat 30. Katanya begini, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidaklah kamu baca dan apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda. Jadi di sini katanya tadi kita diubah. Tubuh kita ini bukanlah tubuh kita lagi, bukan tubuh kita dibangkitkan. Seperti firman semalam, bukan tubuh kita ini, bukan tubuh yang panah ini dibangkitkan, tapi kita diubah menjadi tubuh yang tidak panah. Nah, jadi tubuh kita ini tidaklah tubuh duniawi, tapi tubuh surgawi. Nah, jadi bukan yang dikuburannya itu dibangkitkan, walaupun dalam kitab mengatakan bangkitkan. Tapi ketika kita mati, kita di nyawa kita ini ditempatkan satu tempat. Tapi dia katanya di Firdaus. Jadi kita ini bukannya tubuh kita ini yang dibangkitkan dari kuburan sana, tapi seturut dengan kitab adalah roh kita. Roh kita ini nanti akan dibangkitkan, diberi tubuh yang dari surgawi, yang tidak panah, yang tidak mati-mati. Nah, jadi ini semuanya Bapak Saudaraku cukup jelas jika kita melakukan seturut dengan firman Tuhan. Jadi tidak lagi kita ragu-ragu. Jadi tidak ragu-ragu supaya kita itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Jangan kata orang. Jadi jika kita mendengar kata orang sehingga kita bingung, sehingga kita merasa di kuburan itu masih ada penunggunya, masih ada makhluknya. Memang ada banyak sih makhluk setan untuk menyamar. Orang karo mengatakan begu itu kaya. Begu itu kaya. Jadi bukanlah aslinya. Artinya kaya Pak Johannes. Jadi kayak saya. Tapi bukan saya kaya. Begu bagi sianu. Bagi sianu. Jadi begu itu artinya singkatnya begu, bagi sianu. Kaya. Itu dari bahasa Indonesianya kayak sianu, kayak sipolan. Jadi dia kayak sipolan, bukan sipolan. Kayak Johannes, bukan Johannes, tapi kayak seperti menyerupai. Nah, jadi jelas itu banyak begu, ada begu di sana katanya. Jadi ada kayak di sana. Jadi ini pikiran kita yang bekerja, bukan kita kembali kepada firman Tuhan. Bukan tidak ada begu, bukan tidak ada setan, ada, tapi setan itu menggertak kita, menguji kita, supaya kita itu kembali taat kepadanya. Itu mau dia, sehingga kita ditakuti, kita diuber-uber, supaya kita ini ragu akan ada Tuhan itu, sehingga kita percaya apa kata-kata setan. Jadi itu semua Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman. Jadi kita baca lagi sambungan semalam 1 Korintus 15, sekarang ini ayat 50-nya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah,
dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi jelas daging dan darah tidak mendapatkan kerajaan surga. Tidak. Jadi makanya daging dan darah ini itu menjadi tanah, menjadi kembali kepada tanah, karena dari dulunya Adam dan Hawa diciptakan dari tanah. Jadi itu kembali pada tanah. Jadi di sini kata tadi kita ulangi 50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Jadi sini jelas katanya kepada kita, ketika Yesus nanti datang kedua kalinya, kita tidak mati secara daging, tapi kita diubahkan, kita diangkat, diubahkan. Tubuh kita ini menjadi tubuh yang tidak panah. Jadi bukan tubuh kita ini yang diangkat, tapi kita diubahkan sekejap saja sehingga kita terangkat ke surga. Jadi katanya tadi, nanti ketika datang Yesus kedua kalinya, ada kita yang tidak mati, tapi kita diubahkan sekejap hati. Kita tidak melalui kuburan, kita tidak mati masuk kuburan, tapi kita itu diubahkan. Tubuh kita ini tubuh yang tidak panah. Jadi kita memakai tubuh kerajaan surga. Jadi ini semuanya saudaraku cukup jelas, supaya jangan kita menganggap orang tua kita itu tetap tidur di rumah, di kuburan itu, sehingga kita pasang lampu, kita pasang materan, kita pasang gedungnya besar-besar, pasang keramik besar-besar mewah. Lebih baik kita kasih sama saudara kita banyak yang butuh, kadang-kadang makannya susah. Ngapain kita mesti poya-poya untuk membuat seperti itu, karena itu tidak berguna. Kalau memang kita mengasihi orang tua kita, kasihanilah selagi dia masih hidup. Tanya dia apa keperluan dia, tanya dia apa dia mau, berikan kasih sayang. Jadi jangan ketika sakit-sakit kita tidak peduli, apalagi dia stroke bertahun-tahun, kita tidak perlu lagi, tidak seperti anak-anak lagi kita buat seperti dia. Ketika dia mati nanti kita buat di atas gunung sana, ratusan juta bangun kuburannya. Itu tidak arti, tidak lagi dirasakannya, karena dia tidak di situ. Sama seperti baju kita dibuang, saya sudah koyak, tua, kita buang, jadi dia busuk, tidak lagi berfungsi, tidak bisa kita pakai lagi, tidak berguna lagi. Begitu tubuh kita ini. Tubuh kita juga jika kita sudah meninggalkannya, dia tidak berguna lagi, dia akan busuk kembali kepada tanah. Jadi tidaklah kita menyembah-nyembah dia, tidak lagi kita bertanya-tanya kepada dia, tidak lagi kita berdoa kepada dia, tapi kita cukup selagi kita hidup, kita sayangi orang tua kita, kita perhatikan dia. Jika kita meninggal itu tidak ada gunanya. Walaupun meraung-raung, kita berlompat-lompat, kita masa stres, kita memikirkan, itu tidak lagi ada artinya. Selagi hiduplah orang tua kita itu dia merasakannya kasih sayang kita. Jika dia sudah mati, bagaimanapun kita sayang, kita bikin pun keramiknya itu dari emas, itu tidak dirasakannya lagi. Jadi sadarlah kita Bapak Saudaraku, karena semuanya ini kita akan berakhir. Tubuh kita ini akan tertinggalkan. Kemana kita? Perjuangan kita ini bukan dengan tentang dunia ini, saudaraku. Banyak manusia berpikir tentang dunia, tentang daging, tapi tidak berpikir apa yang akan dibawanya nanti. Banyak berpikir manusia bekerja untuk ditinggalkan, mati-matian dia untuk yang ditinggalkan, tapi yang dibawa tidak dipikirkannya. Seakan-akan dia lupa akan kematian. Padahal kita mengetahui semua manusia tidak luput dari kematian, semua harus mati. Sama seperti kemarin kita bilang, benih padi jika tidak busuk, dia tidak akan tumbuh kembali. Jadi harus ditanam
biji itu ditanam sehingga dia akan muncul lagi padi. Jadi begitu juga kita Bapak Saudaraku, kita harus badan kita ini harus busuk, harus kembali kepada tanah, sehingga kita bertumbuh dengan tubuh yang baru, tubuh yang tidak panah, yaitulah tubuh kerajaan surga. Jadi kita lanjut selanjutnya Saudaraku, di mana katanya ayat 52 tadi, dengan sekejap mata pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri yang akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi semua kita akan diubah, kita akan dibangkitkan dan kita akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi sini jelas katanya tadi kepada kita, maut tidak akan berkuasa lagi jika kita sudah tubuh yang baru. Situ tidak ada lagi tangisan, tidak lagi penderitaan. Jadi karena maut sudah dikalahkan, maut sudah dipijak-pijak oleh Tuhan Yesus. Jadi semuanya itu Saudaraku, bahwa kita mengerti saat inilah kita berpikir tentang hal-hal itu. Jadi bukan ketika kita nanti dipanggil Tuhan baru kita bertobat. Bisa kita berpikir, ya sekarang ya kesempatan di dunia ini, saya akan nikmati dunia ini. Ketika nanti saya dipanggil Tuhan, di situ saya bertobat. Itu tidak lagi ada alasan Saudaraku. Tidak lagi ada alasan. Lagi pula kita mengetahui kelakuan kita ini akan diperhitungkan nanti, akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi jangan kita berpikir ya Tuhan itu maha pengasih. Memang betul-betul Tuhan itu maha pengasih. Dia sudah berkorban, dia rela disalibkan di kayu salib, darahnya tercurah untuk kita. Tapi kita ini, apakah kita mau melakukan kehendaknya atau tidak? Jalan sudah diberikan kepada kita, dosa kita sudah ditebus, tapi apakah kita mau datang kepada dia? Walaupun dosa kita ditebus, tapi kita tidak mau datang kepada dia, itu tidak juga berguna. Sama ibaratkan kita sudah diberikan saudara kita perumahan, sudah berikan perumahan kepada kita, tapi kita tidak open, kita tidak mengurus suratnya, kita tidak tahu di mana itu perumahan itu. Ya tentu tidak ada hak kita karena kita tidak open. Jadi jika saudara kita memberi perumahan kepada kita, tentu kita datang kepada dia. Betul Bapak mengasihi saya rumah? Betul. Apa syarat-syaratnya? Ya ini KTP dan sebagainya, kartu keluarga dan sebagainya. Di manakah lokasinya? Ya ini jalan ini. Sehingga kita datang ke situ, sehingga kita dapatkan rumah itu, bahwa memang betul-betul rumah itu sudah milik kita. Tapi jika kita hanya tidak open, tidak peduli, kita tidak akan punya. Kenapa? Karena ada persyaratan yang harus kita urus, bahwa kita itu memiliki perumahan. Sama juga kita hidup di dalam dunia ini Bapak Saudara. Kita menuju surga itu harus kita urus syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yaitu mengikuti firman kebenaran sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Kita ikuti syarat-syaratnya itu, pasti kita akan mendapatkan di mana Tuhan telah menjanjikan, yaitu kehidupan yang kekal, Yerusalem baru itu. Jika kita tidak mengikutinya, tentu kita tidak akan dapat.
Sama seperti kita bilang tadi, seperti perumpamaan tadi, memang sudah ada yang memberikan kita, udah ada kasihan milik kita, terbeban orang yang peduli kepada kita, dikasihkannya lah kepada kita perumahan itu. Tapi kita tidak open, tidak mau mengurus suratnya, tentu kita tidak berhak memilikinya. Jadi begitulah Bapak Saudaraku, supaya kita sadar, supaya kita itu selagi kita hidup dalam dunia ini, marilah kita taati persyaratan-persyaratan yang berikan Tuhan, supaya ketika nanti kita dipanggil, kita memang sudah memiliki apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi jika kita tidak menaatinya, mengurusnya dari sekarang, ya tentu kita dipertanyakan kemana kita ini. Karena apa? Karena tidak jelas. Tapi jika kita mengurus surat-suratnya, kita tantangani apapun syaratnya itu kita lengkapi semuanya, bahkan kita sudah jumpa dengan perumahan itu bahwa kita sudah tahu nomor berapa, sehingga kita akan memilikinya. Begitu juga lah kerajaan surga itu, saudaraku, harus kita mengerti, tahu. Jangan kita hanya merasa saja, pastikan kita sudah memilikinya seturut dengan firman kebenaran. Ayat 55 mengatakan kepada kita, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jelas Bapak Saudaraku, semuanya itu tidak sia-sia. Apapun kita lakukan untuk Tuhan, itu semuanya akan diperhitungkan. Tidak sia-sia, Tuhan tidak mau berhutang. Semua nanti itu akan tertera. Apa yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dengan perintah Tuhan, kita akan diberi upah. Diberi upah, dan kita tidak sia-sia. Jelas di sini tadi keterangan kepada kita ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bersyukurlah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bersyukurlah kita. Jadi makanya apapun yang kita alami saat ini harus kita bersyukur, karena endingnya bukanlah dunia ini. Jangan kita iri kepada kawan-kawan kita, jangan kita iri kepada sekeliling kita. Mereka jadi pejabat, kita iri. Mereka beli mobil, kita iri. Mereka beli kapal, kita beriri. Karena apa, Bapak Saudara? Karena kita beda. Kita diciptakan Tuhan beda, tapi sama di mata Tuhan. Kita sama, karena kita adalah wajib mendapatkan kerajaan surga jika kita taat dan setia. Dan juga kita melihat orang kaya juga hanya makan satu piring. Orang miskin juga makan satu piring. Jadi sebetulnya hidup ini relatif. Senang atau susah itu relatif. Bukan karena 1000 hektar sawitnya sudah betul senang dia, tapi kerja bangunan dia, menderita dia, itu belumlah tentu. Karena yang 1000 hektar itu mungkin banyak utang piutangnya, banyak harus dipikirkannya, maling dan sebagainya, anak pekerjaan, gaji anak buah dan karyawan dan sebagainya harus dipikirkannya. Tapi yang kerja bangunan tadi, jam 5 tank sudah jamin dia dapat gaji di atas 100, dan jam 5 dia sudah pulang ke rumah, dan dia sudah mendapatkan istrinya, anak-anaknya di rumah, bahkan bisa duduk di depan terasnya minum kopi dan memakan goreng pisang atau goreng ubi. Bisa dia ketawa-tawa beserta istri anak-anaknya. Dia nikmati, walaupun dia kerja bangunan, hanya gaji di atas 100.
bahkan hanya bawah 100, tapi dia nikmati, mendapatkan kebahagiaan itu, mendapatkan kesenangan itu. Tapi kita melihat banyak saat ini orang-orang kaya tidak ada kesempatan buat istri anak-anaknya. Bisnis terus, uang terus, sehingga suami istri nyeleweng, sehingga anak narkobaan. Itu kita melihat kenyataan. Jadi makanya Bapak Saudaraku, bukanlah uang segalanya. Bukan kita tidak perlu uang, perlu. Tapi tidaklah uang menguasai kita. Tapi marilah, binalah keluarga kita dalam firman kebenaran. Jika kita bina keluarga kita, anak istri kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, sehingga kita bisa menikmati apa pemberian Tuhan, kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah bangun saya di pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati nasi yang kami makan ini, walaupun mungkin hanya daun ubi dan ikan asin. Tapi kita bisa mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Jadi bukanlah ukuran orang kekayaan itu ukurannya, kesenangan ini, saudara. Walaupun mungkin makanan terendang di depan kita ini, jika mata istri kita melotot, bersusu terus, rendang itu rasa batu, saudara. Rasa kayu-kayu, tidak merasa daging. Karena apa? Karena yang memasak itu tidak memasak dengan kasih sayang, tapi memasak itu dengan terpaksa, dengan bersungut-sungut. Karena apa? Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada waktu untuk istri, tidak ada bisa membahagiakan keluarga, karena sibuk terus. Jadi sadarlah kita Bapak Saudaraku, waktu kita hidup ini sedikit, bahkan kita di dunia ini numpang sementara, singgah. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita mengandalkan firman kebenaran ini, Saudaraku, kita tahu kemana kita pergi, untuk apa kita hidup, dan bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Dan kita hidup bisa bahagia. Karena apa? Karena kita tidak egois. Kita tidak egois dengan istri anak-anak kita. Karena apa? Karena pekerjaan rumah juga kita saling membantu, saling memperhatikan. Tidak melulu kita menganggap istri kita itu menjadi pembantu, kita ini adalah raja. Tidak begitu, saudara. Kita berikan kasih sayang kepada istri kita. Apa pekerjaan yang tidak telah selesaikan bersama-sama. Saling membantu, saling merangkul, saling menghargai, sehingga kita mendapatkan hidup dan bahagia. Dan betul-betul kasih sayang itu luar biasa, sehingga kita tidak terasa bahwa kita sudah sampai waktunya kita berangkat meninggalkan dunia ini. Tapi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, seakan-akan dunia ini neraka, saudaraku. Kenapa? Karena tidak lagi betah di rumah. Karena banyak saat ini ketika di rumah terus, ngoceh terus, sehingga banyak suami-suami saat ini Bapak Saudaraku pergi ke kedai tua, menghabiskan waktunya di kedai tua sampai jam 12 malam. Jangan hanya tidur cuma di rumah. Begitu terang pagi hari, jam 7 sudah berangkat, bahkan setengah 7 sudah berangkat meninggalkan istri anak-anak. Jadi tidak ada kasih sayang. Karena apa? Suami juga tidak betah di rumah, karena dikasih semprotan terus. Jadi sebetulnya Bapak Saudaraku, kita harus menyadari siapa istri kita, siapa kita. Jangan kita egois, jangan kita mementingkan sendiri, mentang-mentang kita suami, kita itu jadi raja, kita memerintah, kita mengatur-atur. Jadi jika kita seperti itu, saudaraku, pasti kita tidak ada dapat kasih sayang. Ada uang, ada abang sayang. Tidak ada uang, abang melayang.
Itu akhirnya saudaraku, karena tidak ada kasih sayang. Karena kasih sayang itu tidak bisa dibeli. Banyak saat ini orang kaya saudaraku, istrinya pergi mencari kenikmatan tempat lain. Karena apa? Karena suaminya tidak peduli. Sehingga kita mengatakan, yuk bejat kali lah istrinya itu ya, tega kali ya. Tapi kita tidak pikirkan bagaimana di rumah. Baik juga suami, 3 kali suaminya itu tinggalkannya istrinya ya, anaknya berapa orang itu, real tega dia meninggalkan istri anak-anaknya. Kita mengatakan seperti itu. Tapi kita nggak mengerti bagaimana di rumah. Kita hanya melihat luarnya saja. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kita sadari, marilah bangun diri kita penuh dengan Roh Kudus, kembali kepada firman-firman kebenaran. Kita bergandengan tangan memuji memuliakan Tuhan, supaya kita itu satu hati, sehati untuk menjalankan ke pekerjaan dunia ini, dan kita melakukan seturut dengan firman-firman kebenaran. Tentu kita mendapatkan kebahagiaan itu, Saudara. Jadi inilah firman Tuhan di pada pagi hari ini yang bisa kita sampaikan, karena waktu kita Bapak Saudaraku hanya 30 menit. Jika 30 menit akan YouTube ini berat naik, Saudara. Jadi hanya waktu diberi 30 menit, hanya lewat berapa detik aja. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap andalkan Tuhan, jaga kesehatan. Mari baca Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita akan mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak mengikuti aturan-aturan manusia, tapi kita mengikuti aturan-aturan Tuhan Yesus, supaya kita jumpa sama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.